Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Kautsar yang saya hormati, dan pada seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan wasilah nikmatnya dan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul bertemu kembali di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, perkumpulan ini menjadi sebab turun rahmat dan barokah, dan mudah-mudahan menjadi sebab dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang saya hormati, melanjutkan kajian fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatun syar'an aqwalun ghaliban wa af'alun wa qalbiyatan muftatahatun bitakbiri al-muqtarani bin niyyati. Hakikat sholat syaratan menurut agama, aqwalun ghaliban, yaitu berupa bacaan-bacaan ghaliban pada umumnya. Jadi di dalam sholat itu umumnya adalah berupa bacaan-bacaan, wa af'alun, dan juga berupa perbuatan-perbuatan. Walau qalbiyatan, sekalipun ada perbuatannya itu qalbiyatan, bangsa hati, perbuatan hati. Jadi perbuatan itu yang disebut perbuatan, ada perbuatan anggota tubuh dan juga ada perbuatan hati. Jadi dikerjakannya dengan hati, begitu maksudnya. Muftatahatun bitakbiri, dan yang namanya sholat itu diawali, dimulai bitakbir, dengan baca Allahu Akbar. Al-muqtarani biniyati, yang dibarengi dengan niat. Jadi ketika seseorang memulai sholat, dia baca Allahu Akbar. Ketika Allah, di situ dibarengi menghadirkan niat sholat. Muftatamatun bin taslim, dan sholat itu diakhiri dengan salam. Wa hiya arba'atu anwa'in, dan juga yang namanya sholat itu
suatu kewajiban untuk setiap orang. Yang kedua, wa fardu ainin bin nadri, yaitu fardu ain bin nadri dengan sebab nadar. Jadi ada sholat yang tadinya enggak wajib karena seseorang bernadar, akhirnya jadi wajib. Nanti contohnya. Yang ketiga, tadi kan sholat itu ada 4. Sholat itu terbagi 4 macam. Pertama, fardu ain secara ketentuan agama, dan yang kedua fardu ain dengan sebab nadar, dan yang ketiga wa fardu kifayatin. Yang ketiga yaitu sholat yang hukumnya fardu kifayah, wa sunnatin, dan yang keempat yaitu sholat yang hukumnya sunnah. Nah, fardul aini bisyar'i, tadi yang pertama bahwa sholat yang pertama adalah fardu ain secara ketentuan agama. Apa itu? Khamsu sholawatin bi kulli yawmin wa lailatin, yaitu sholat yang 5 itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini termasuk sholat yang fardu, yang wajib untuk setiap muslim laki-laki dan perempuan. Bi kulli yawmin wa lailatin, di setiap hari dan malamnya. Jadi yang fardu ain tidak ada selain yang 5 tadi. Ya, adapun pada Jumat itu masuknya zuhur, khusus di hari Jumat. Wa wujubuha ma'lumun minad-din bid-darurah, dan kewajiban sholat 5 waktu itu sudah maklum dalam agama, mesti seseorang mengerjakannya, wajib. Fayakfuru jahiluha, maka kafirlah orang yang mengingkari hukum sholat fardu. Jadi kalau ada yang mengingkari akan wajibnya sholat 5 waktu, maka orang tersebut kafir. Kemudian yang kedua, tadi sholat terbagi 4 macam. Yang pertama sholat fardu ain, yang kedua sholat fardu bin nadri, yaitu sholat yang wajib dengan sebab nadar. Huwa ma yujibuhul mukallafu ala nafsihi bin nadri minan nawafili. Yang dimaksud sholat fardu dengan sebab nadar, sholat yang menjadi wajib dengan sebab nadar. Contohnya seseorang yang mewajibkan dirinya akan satu sholat yang hukumnya sunnah padahal, tapi amal dia dinadari, dibuat nadar, maka itu sholat menjadi wajib baginya. Kalau diberikan contoh beginilah, ada seseorang, dia itu sedang punya urusan, misalnya berkaitan penghasilan. Dia begini, nadar, saya bernadar kalau dagangan saya misalnya, kalau bisnis saya misalnya, dan selain itulah apapun, kalau dagang saya hasil, bisnis saya gol tembus, saya bernadar akan melaksanakan sholat tahajud. Ini kan sunnah tahajud, tapi karena dia lagi punya urusan, saking pengen berhasilnya urusan dia, akhirnya sholat yang hukumnya sunnah sama dia dibuat nadar. Nadar itu membuat janji dengan Allah akan melakukan kebaikan. Ya, jadi ketika orang nadar, contohnya seperti itu, saya bernadar. Nadar itu
itu sampai jelas diucapkan, ya, dijelaskan, diucapkan. Saya nadar kalau bisnis saya berhasil, saya bernadar akan melakukan sholat tahajud nanti malam. Misalnya penentuannya siang ini, siang tadi nih, ya penentuannya nih, kalau hasil nih nanti malam saya nadar bakal sholat tahajud. Itu sholat tahajud hukum asalnya sunnah. Kalau sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan pun nggak apa-apa. Tapi karena udah dibuat nadar olehnya, itu sholat tahajud jadi wajib, jadi fardu. Kalau dia bisa tadi siang hari tadi tembus, maksudnya bisnisnya berhasil, lancar, sukses, pas malam ini sama dia dilupakan, enggak ditunaikan, maka itu orang berdosa karena dia udah buat janji melakukan kebaikan dengan Allah, tapi dia mengingkari janjinya, dosa itu. Ada penjelasan secara khususnya di dalam fikih berkaitan tentang nadar. Nah itu yang tadi yang kedua, ya, fardu ain dengan sebab nadar. Kemudian yang ketiga, wa fardu kifayatin, ada sholat yang hukumnya fardu kifayah. Kifayah itu yaitu suatu kewajiban untuk setiap orang, namun jika sudah ada yang mengerjakan sebagiannya, jika ada sebagian orang yang sudah mengerjakannya, maka gugurlah untuk yang lain. Contohnya adalah wahwa sholatul janazati, yaitu sholat jenazah. Kalau misal di kampung ini ada yang meninggal, nah kemudian sudah dimandikan, dikafani, kemudian dibawa ke masjid ini, nah maka tuh sholat di jenazah hukumnya fardu wajib. Tapi kalau sebagian orang udah ada yang kerjain, gugur buat orang yang enggak ikut sholat jenazah, nggak kedosaan. Hanya saja kalau misal di kampung ini nggak ada yang nyolatin, satu pun nggak ada tumayit, maka satu kampung berdosa karena hukumnya fardu. Nah yang keempat yaitu sholat yang hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah mana? Yaitu contohnya tadi sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, dan lain sebagainya. Fala tajibu ala kafirin asliyin wujubu mutolabatin bihaqqina, maka tidak wajib sholat atas orang kafir asli. Maksud kafir asli orang yang dari lahir dia udah kafir, keturunan non-muslim. Itu nggak wajib sholat bagi dia dan tidak wajib dituntut pula selama hidup di dunia. Nggak wajib nuntut tuh orang kafir asli untuk kerjain sholat. Kenapa? Li'adami sihhatiha minha, karena tidak sahnya mereka mengerjakan sholat, ya karena nggak ada iman dasar. Misalnya ada non-muslim dituntut sholat, nggak bakal sah karena dia nggak ada iman. Kan dasarnya iman dulu. Nggak wajib tuh kita menuntut mereka untuk sholat. Hanya saja lanjutannya, lakin tajibu alaihi wujubu mu'aqabatin alaiha fil akhirah. Hanya saja wajib atas mereka disiksa di akhirat. Disiksa di akhirat. Litamakunihi min fi'lil Islam,
Kenapa wajib disiksa di akhirat? Di dunia tidak wajib dituntut sholat karena dia nggak sah, percuma kerjain sholat juga karena nggak iman. Tapi di akhirat wajib disiksa karena ninggalin sholat. Kenapa? Karena memungkinkannya dia mengerjakan sholat di Islam dengan masuk Islam dulu. Intinya gini, karena memungkinkannya dia selama hidup untuk bisa masuk Islam, itu maksudnya. Paham ya? Karena memungkinkannya dia untuk masuk Islam. Kan hidayah sudah tersebar, nggak harus ngaji secara offline di media sosial. Orang non-muslim bisa menyimak para penceramah atau kiai ustaz yang mengadakan kajian secara online. Mudah-mudahan banyak orang yang terketuk diberi hidayah oleh Allah melalui itu. Jadi bagi yang masih kafir asli, ya mereka nggak perlu kita untuk sholat, nggak perlu. Kenapa? Karena walaupun dia misalnya dulu ketakutan, itu percuma, nggak sah, karena dia nggak iman. Wala qawla alaihi ila aslama, dan tidak perlu mengkodok bagi orang kafir ila aslama jika sudah masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir yang sudah masuk Islam, maka dia sudah perlu mengkodok sholat yang dulu waktu masih kafir dia suka tinggalin sholat, nggak perlu. Makanya kalau orang kafir masuk Islam, bagaikan kertas putih bersih, belum kena tinta sedikit pun. Gitu. Hubungan keutamaan, keberuntungan orang kafir yang masuk Islam itu kayak gitu. Ya walaupun udah aki-aki gitu ya, walaupun udah aki-aki, beruntungnya begitu, di badan bayi bersih, nggak ada dosa. Kita bayanginnya kertas putih, belum kena tinta sedikit pun belum. Berarti maksudnya apa? Belum ada catatan dosa. Atau kita juga ngerasain waktu masih kecil. Jadi sejauh kita bedanya di reportin udah mulai tahu, udah mulai umur 10 tahun, 11 tahun tuh. Pokoknya ketika udah balik tuh, ya kita lagi sedang-sedangnya bangun, ninggalin sholat, terus kalinya sholat karena orang tua. Kerjain puasa, sekalinya puasa karena orang tua. Pulang ke rumah disusul mulutnya, begitu. Dulu ya. Faidah selama musibah ala mafa'alahu minal qurabi allati la tataju ila niyati. Pertanyaannya bagaimana? Tadi kan kalau ada orang kafir masuk Islam, itu dosanya belum ada. Perbuatan dosa yang dia lakukan di masa kafir itu enggak dianggap. Dia suka mabuk, zina, riba, lain sebagainya. Masuk Islam, nggak ada kertas putih. Pertanyaannya, bagaimana dengan amal baiknya? Nah, gitu. Kalau tadi kalau dosa kan nggak dianggap dosa. Bagaimana kalau ada orang kafir ketika masih di masa kafir, dia banyak bersosialnya bagus, suka membantu, memberi, mengeluarkan harta. Intinya bagaimana dengan amal baiknya? Apakah dianggap atau sama kayak dosa? Enggak, belum dianggap. Nah, kalau amal baik bermunculan, yang tadinya di masa kafir, misalnya dia melakukan kebaikan berupa sedekah, saat masih kafir itu belum disimpan, belum dianggap. Tapi ketika sudah masuk Islam, secara otomatis dengan kekuasaan Allah, pahala itu timbul. Yang dulu pernah dianggap timbul semua. Kebanyakan sekali. Nggak ada hangus, nggak ada maksudnya
satu pun yang terlewat, maksudnya semua oleh Allah disodorkan, diadakan. Nggak pernah dibilang waktu dia masih kafir, dia melakukan kebaikan apa? Sedekah. Harusnya nyampe ke Allah, ini terhalang oleh kafirnya. Jadi mentok di sini. Ya, melakukan kebaikan lagi, mentok lagi di sini. Jadi kayak ibarat bendungan. Di saat dia masuk Islam, bendungan ini penghalang kafir ini terbuka, nyampe semua begitu masuknya. Itu keuntungan gitu ya, orang-orang mu'alaf itu bahasa kita, bahasa Arabnya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, itu semua diberi pahala semua. Seperti apa? Sodakotin, seperti sodako, wasilatin dan silaturahmi. Di sini di kitab contohnya wasilatin, menyambung persaudaraan, itu udah pahala baik juga. Jadi ketika ada orang kafir, di masa kafirnya dia suka silaturahmi, itu kan perbuatan baik. Tapi belum dianggap, masih terhalang oleh kekafirannya. Di saat dia masuk Islam, dulu silaturahim yang dulu itu timbul semua. Wa inskin, bahkan dicontohkan pula seperti memerdekakan budak. Berarti ini kan menceritakan zaman dulu, di saat masih di zaman contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih banyak perbudakan atau hamba sahaya. Kan yang mempunyai budak hamba sahaya nggak harus dari yang muslim. Dulu yang kafir, orang-orang kafir banyak juga yang mempunyai budak hamba sahaya. Manakala ada orang kafir di masa kafirnya dia punya budak hamba sahaya, lalu apa dia dimerdekakan? Kamu merdeka. Ini kan perbuatan baik. Yang tadinya budak dimerdekakan, tapi karena tuannya ini kafir, belum dianggap berpahala, masih berhalang kapungannya. Ketika si tuannya ini udah masuk Islam, itu baru pahalanya muncul. Sedangkan orang yang memerdekakan budak itu pahalanya besar. Alhamdulillah di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, merdeka. Watajibu alal murtadi fayamdiha. Beda halnya dengan orang yang murtad. Kalau tadi orang yang kafir masuk Islam, nah ini sekarang bicara watajibu alal murtadi. Wajib sholat alal murtadi atas orang yang murtad. Kalau ada orang tadinya Islam, dia keluar tuh dari Islam, alhamdulillah murtad. Ya, itu sholat tetap wajib tuh buat dia. Ya, wajib buat dia. Yang dia, kalau dia udah masuk Islam lagi, udah taubat dia, misalnya murtadnya sebulan atau 2 bulan atau bahkan lebih, tidak aslama, maka wajib dia mengkodok sholat yang dia tinggalkan di saat dia murtad. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kodokinlah itu yang segitu. Orang yang ngodokin habis jatuh sakit aja merasa berat. Kita ngerasain di saat lagi kondisi sakit, ada sholat yang ditinggal karena memang payah merasa baik. Akhirnya membuat kita bodoh aja. Kalau lagi sakitnya 10 hari, ya sedang begitu juga. Jangan dari 10 hari, 3 hari aja. Udah sembuh dari sakit, 3 hari terus gitu. Berat, capek, kotor. Makanya sholat dalam Al-Quran illa ala khosyin. Sholat itu terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar sudah khusyuk. Kalau buat sekelas kita, ya Allah beratnya itu sangat bulan, pokoknya bangun kayak
Ya habis beres sakit malas ditinggalin lah, bungkus orang ada karena malas apa gimana gantian aja itu. Hati-hati itu kerugian bagi orang yang menahannya kan buat dicoba-coba, apalagi masalahnya sebab dia murtad apa urusan ekonomi. Susah dari ekonomi, susah pokoknya. Akhirnya ada orang masuk agama saya aja dijamin di agama saya dan pernah bisa kampus mati tertarik dia dengan begitu orang. Masa dia murtad? Bagaimana kalau misalnya orang yang murtad itu udah lagi keluar dari Islam, sempet-sempetnya edan, gila di saat lagi murtad tuh, apakah dimaklum karena gilanya atau tetap dianggap wajib kodok nanti ketika dia udah sembuh dari gila dan tobat dari murtad? Apa maksudnya? Ya, ini bercabang lagi. Ada orang murtad di saat lagi murtad gila cewek. Gilanya seminggu misalnya, kan nggak sholat karena gila, tapi dalam keadaan murtad. Nah, apakah di saat gilanya itu dan di saat dia murtad itu tetap wajib qada? Nah, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini kita Nihayatul Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ila aslama hatta zaman al-jumhur fi riddati tamridun alaihi, maka orang itu tetap wajib mengqada. Kenapa? Alasannya tamridun bihi, tamridun alaihi, karena tujuannya menghukum, memperberat orang itu karena dia sudah menyepelekan agama, memutuskan diri keluar dari Islam. Udah jadi hukuman aja itu, bodoh atau gila, bohong siapa keluar. Taklid kata Syekh Nawawi karena memperberat dia sebagai hukuman takut. Itulah konsekuensinya. Kemudian sudah murtad dibuat gila. Ya karena mungkin pas sudah murtad dapat sekarang resminya tidak dapat juga diomongin. Wali'annahu iltazama bil Islam fala tasqutu anhu bil juhudi kahil adami. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang dia itu punya urusan hak adami, hak sesama manusia, karena misalnya punya permusuhan, pertengkaran, punya masalah secara sesama manusia, apakah itu menjadi gugur sholat? Dalam arti kalau orang lagi punya permusuhan antara hak adami sesama manusia, lalu membuat dia pusing, stres, akhirnya ninggalin sholat, itu apakah itu dimaklum oleh agama? Itu maksudnya para tasbutu alaihi, tetap gak peduli mau urusan kayak gimana juga, sholat tetap wajib atau ngawur. Kenapa pas sholat pusing? Kenapa pusing itu gak bayar utang? Itu hak adami, urusan punya masalah hidup bersosial, dampak buruknya stres, pusing, akhirnya ninggalin sholat. Apa dimaklum oleh agama? Agak dimaklum. Biarlah di zaman yang haidi wal nifasi biha falakum qafidami. Berbeda halnya kalau bagi wanita haid dan nifas. Kalau wanita haid dan nifas itu gak wajib ngolowin sholat, ya tidak dikata. Jadi dalam kondisi
pas lagi haid kan perempuan nggak sholat libur dulu. Nah, ketika udah suci lagi itu dia berwajib kalau itu sholat. Atau bayangin kalau misalnya di syariat kan diwajibkan kalau itu, atau istri dari jamaah banyak yang stres. Iya, ntar yang suaminya istrinya udah suci minta jatah bisa tolong dulu aku mau kodorin sholat. Bingung kan? Saya stres nih mas, saya mau kodoran itu. Bener nggak? Jadi berat nggak itu agama? Memperberat kan? Iya, suami udah nungguin kapan sucinya nih. Giliran udah suci, udah siap, bisa tolong dulu aku masih stres belum kodorin sholat. Aduh, suaminya udah stres. Itu hikmahnya, itu menurutnya, masya Allah, untungnya gak disyariatkan untuk dikodok. Apalagi pas nipas, habis lahiran kalau ada yang libur berarti ada. Bukanlah pun aibadilun akilun salimul hawas balun dakwah. Sholat itu diwajibkan bagi yang mukallaf. Mukallaf jadi ada mukallaf pakai hamzah habis mim hamzah. Mukallaf itu namanya tadi orang yang baru masuk Islam. Kalau habis mim kaf mukallaf itu artinya orang yang balik dan berakal. Harus tahu perbedaannya. Sebab ada orang yang salah nyebut, salah paham juga. Bapak mukallaf. Nah, orang yang dimaksud dia itu sebenarnya orang baru masuk Islam. Dia salah nyebut bapak mukallaf. Mukallaf itu kalau pakai kaf artinya orang yang balik berakal. Artinya kan salah. Atau pasti dia jawab, ya saya orang berakal. Terus aku saya gila. Karena gitu dia jawabannya. Jadi mukallaf itu artinya orang yang balik dan berakal. Itu sholat wajib tuh bagi yang balik, udah balik dan dia akalnya sehat. Salimil hawas dan yang waras panca indera, terutama yaitu pendengaran dan penglihatannya waras. Wajib tuh sholat. Balaghatul dakwatu yang dakwah Nabi atau syiar Islam sampai kepadanya, syariat Islam sampai ke dia, itu wajib sholat. Fala tajibu maka tidak wajib sholat ala sobiyin atas anak kecil, wala ala majnunin maksudnya anak kecil yang belum balik, wala ala majnunin sholat tidak wajib bagi orang gila. Ya orang gila mah nggak diwajibin sholat. Jadi orang kalau pengen nggak wajib sholat, kita tahu ya Allah gilakan saya ya Allah. Berani batu kita. Lambil tahan bisa bagi dulu ini. Orang gila yang tidak wajib sholat ada sebabnya. Itu gilanya bukan sebab disengaja, ya, bukan yang gilanya itu disengaja. Gilanya ada sebab. Apa gilanya? Kalau gila kan gila akal. Apa contohnya? Kalau yang disengaja, orang jadi hilang akalnya, miras. Itu disebut sama hilang akal. Hilang akal itu apa? Orang yang lagi ayam, lagi gila, lagi mabok, itu hilang akal. Ya, nah ini yang tidak diwajibkan, yang tidak wajib sholat bagi orang gila, yaitu orang yang gilanya itu tidak disengaja, begitu. Ya, enggak, dia bukan sebab tadinya melakukan maksiat lah gitu. Ya misalnya tadinya lagi berusaha ekonomi, bunyinya tuh pusing gitu dia, kabarnya putus tes gila. Nah itu kan nggak mau dia. Itu ngelamun tadi yang pikirin kerjaan gimana, ada
hilangnya sebab mabuk, ya maksudnya hilang akalnya itu dia pakai sebab mabuk, sampai pas sudah mabuk ada beberapa waktu tinggalin sholat tuh, nah itu wajib dia bodoh. Karuan lagi mabuknya dosa. Nah, kalau yang contoh gilanya nggak disengaja, dicontohin di sini dari Nawawi Al-Baghdadi, kama wasaba wasbata lam yarid biha zawalu akbihi. Contohnya seperti orang yang kena musibah, yang dia terjatuh atau dia main loncat-loncatan, tiba-tiba jatuh, yang membuat dia jadi gila. Mungkin jatuhnya kebentur kepalanya. Jadi orang contohnya lagi main loncat-loncatan, tiba-tiba kena musibah, jatuh, kebentur kepalanya, jadi error. Nah, itu yang kayak gitu tuh, yang nggak diwajibkan tuh, nggak dosa itu mah dia kalau nggak sholat. Karena nggak dipegeng-pegeng. Wala ala sakronin, dan juga tidak wajib sholat bagi orang yang mabuk tapi bukan karena disengaja. Misalnya dijebak, dikerjain sama temen, disangka kopi, tapi emang wangi kopi, pas dipenggal sama dia, akhirnya keprai, dijebak, dikerjain. Nah, bukan karena disengaja, bukan, tapi dikerjain. Nah, itu yang kayak itu masih dimaafkan. Nggak wajib sholat ya. Dikaulihi, karena ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rubi'al qalamu an salasin, diangkat pena. Maksud diangkat pena, tidak akan dituliskan dosa gitu maksudnya. Dalam arti dimaaf ansalasin dari 3 golongan. Pertama, anilna ini hantayastaikizo. Contoh pertama adalah kata Nabi, orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika ada orang yang tidur dari jam 11 malam, pas subuh alarm lewat, gak ada yang bangunin juga. Yang misalnya dia tinggal sendiri lah, dicontoh, ini malah dicontoh. Ada di masjid gak kedengeran, lewat 14 subuh, bangun jam 7, puas dan tidur. Jam 11 bangun jam 7, pas subuh benar-benar gak kerasa tuh. Dosa gak tuh orang? Kagak dosa. Beda halnya ketika pas azan subuh di Masjid Al-Kautsar, warganya mendengar, enak gitu, tarik selimut lagi dia. Di saat dia udah sadar, udah bangun, tapi malah pilih tidur, itu dosa. 2 dosanya, 1 tinggalin sholatnya, 2 tidurnya haram. Rugi betul. Ini tidurnya jadi haram, ya. Ditambah tinggalin sholatnya dosa, wajib kodok dia. Tidurnya dijadikan haram. Kalau dia lama, ya kalau dari mulai dia bangun, misalnya dia bangun jam 5, ya terus dia malah tidur aja, bangun jam 8, sedang itu dapat waktu haram tidurnya lama itu. Ini namanya pengingat bagi orang-orang yang tadinya mengentengkan, yang gak mau berjuang. Disitulah perjuangan di dalam menjalani perintah Allah, yaitu beratnya bangun subuh. Kalau nggak ada perjuangan dan kesabaran dari kita, pasti orang tinggalin sholat. Contohnya subuh, bangun subuh berat.
Kan pengertian haram di saat dia disengaja lalu dia tidur, itu hukum haramnya seperti apa? Contohnya? Iya, dia kan haramnya itu haram seperti apa gitu? Gitu. Iya. Jadi pas dia tidur lagi, itu maksud tidurnya jadi haram, dia dosa karena tidurnya. Haramnya. Begitu aja. Ya, tapi kayak kita begini, orang melakukan yang dilarang oleh Allah kan jadi dosa karena haram. Nah begitu pun tidur yang tadinya halal boleh, tapi karena udah masuk ada waktu sholat, tapi apa dia malah lebih tidur lagi, itu tidur jadi berubah statusnya jadi haram. Berarti double dosanya, dosa dia tidur dan dosa tinggalin sholat. Gitu. Dosa. Paham ya? Dosa-dosa itu. Ya pokoknya dia tidurnya jadi dosa aja. Kan kalau kita kesiangan lah subuh nih, bangun baru setengah 6 atau jam 6, itu niatnya kodo ya? Iya, ya, jadi bagi orang yang tadi yang udah secara disengaja dia bawa asli, atau yang nggak disengaja sama-sama kotor. Cuma bedanya yang benar-benar kakak sama nggak dosa dia, itu mah boros aja dia sebenarnya. Tapi kalau dia malah udah tahu tapi dia nggak mau berjuang, dioperasi sama dia dalam dosa dia dua dosanya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.